Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya mau menjelaskan tentang ekonomi bab 1. Nama saya Nifatisha Alwi, absen 28, kelas 11 IPS 1. Yang pertama tentang konsep pendapatan sosial. Pengertian pendapatan sosial adalah sejumlah uang yang diterima oleh seseorang atau perusahaan dan aktivitas yang dilakukannya. Dapat dilihat melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi. Melalui pendekatan ini, pendekatan nasional diartikan sebagai penjumlahan nilai tambah dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Melalui pendekatan ini, pendekatan nasional diartikan sebagai jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa suatu negara dalam satu periode tertentu. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Melalui pendekatan ini, pendapatan nasional diartikan sebagai jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi, baik di dalam negeri maupun pelaku luar negeri selama satu periode tertentu. Yang kedua, pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan produksi. Pendekatan produksi adalah nilai tambah dari setiap produksi barang dan jasa. Yang kedua, pendekatan pendapatan, yaitu menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam satu tahun. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran, menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Yang ketiga, konsep-konsep pendapatan nasional. Yang pertama, gross domestic product. Jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga di suatu negara, baik negara itu sendiri maupun warga negara asing dalam waktu 1 tahun. Konsep GDP menekankan penghasilan suatu negara dilihat dari sisi kewilayahan. Komponen GDP bisa dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu komponen utama dan komponen penunjang. Komponen utama yaitu 1. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. 2. Pertambangan dan penggalian. 3. Industri pengolahan. 4. Listrik, gas, dan air minum. 5. Bangunan. 6. Perdagangan, hotel, dan restoran. 7. Pengangkutan dan komunikasi. 8. Bank dan lembaga keuangan lainnya. 9. Sewa rumah. 10. Pemerintahan dan pertahanan. Dan yang terakhir, jasa-jasa. Apabila menggunakan pendekatan pengeluaran, maka komponen GDP yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga. Yang kedua, pengeluaran konsumsi pemerintah. Yang ketiga, pembentukan modal tetap bruto. Yang keempat, investasi. Kelima, ekspor impor. Ekspor impor ini komponen pendapatan nasional terdiri atas sewa yang diterima pemilik sumber daya alam, upah yang diterima tenaga kerja, bunga yang diterima pemilik modal, dan laba profit yang diterima pemilik kewirausahaan. Yang kedua, komponen penunjang. Yang pertama, konsumsi. Yang kedua, tabungan. Yang ketiga, investasi. Konsumsi yang dimaksud adalah konsumsi nasional yang mempunyai fungsi menghubungkan antara laju pengeluaran dengan pendapatan nasional. Namun, harus diakui
bahwa tambahan laju pengeluaran konsumsi tidak berarti tambahan pendapatan, sebab tidak semua pendapatan digunakan untuk konsumsi, sebagian lagi digunakan untuk tujuan investasi. Yang kedua, tabungan. Tabungan merupakan sisa pendapatan yang tidak dikonsumsi. Semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar kemungkinan ia menabung. Besarnya tingkat pendapatan nasional dan mempengaruhi tingkat tabungan nasional. Sementara itu, tabungan di bank dapat digunakan untuk investasi, sehingga dapat pula menjadi komponen perhitungan GDP. Yang terakhir adalah investasi. Investasi merupakan pengaktifan tabungan masyarakat dalam produksi untuk memperoleh keuntungan. Semakin besar tabungan masyarakat, semakin besar pula kemungkinan investasi. Semakin besar volume investasi, semakin banyak lapangan kerja dibuka, yang akhirnya memperbesar nilai GDP. Yang kedua, GNP, Gross National Product. Jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam satu tahun, berbeda dengan konsep GDP yang menekankan pada sisi kewilayahan. Konsep GNP menekankan pada posisi kewarganegaraan. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Yang ketiga, membandingkan perekonomian antar negara. Yang keempat, pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijaksanaan yang berkaitan dengan pembangunan sosial. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional adalah kualitas sumber daya alam, keadaan sumber daya alam, ketersediaan modal, stabilisasi dan kebijakan yang mantap, dan kesejahteraan rakyat. Sampai di situ dulu penjelasan yang saya jelaskan dari ekonomi bab 1. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.